Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih kami boleh kembali datang di rumah-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk beribadah kepadamu, mengucap syukur atas kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, biarlah kiranya pujian dan penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu, supaya kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini, baik yang ada di tempat ini, maupun yang mengikutinya lewat Zoom ataupun lewat Facebook, semuanya Tuhan Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali bersukacita di dalam ibadah CMC Cabai di Kota Bandung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, khotbah dengan judul Umur Panjang, Sehat, dan Bermanfaat. Bulan Juni kemarin saya berulang tahun, yang ke-60. Berapa hari lagi istri saya berulang tahun. Dan setiap kali ulang tahun, selalu ada lagu. Lagunya apa? Ya. Ya, kalau ulang tahun lagunya adalah ini. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia. Betul ya? Happy birthday to you. Tapi ya, nggak pernah lupa ini. Panjang umurnya, panjang umurnya. Saudara ingin panjang umur nggak? Ibu Leni ya? Saya lupa namanya. Ibu Yeni apa? Ibu Yeni ya? Umur berapa sekarang? Umur berapa sekarang? 80. Oh, tuh 80. 20 tahun di atas saya. Ya. Saya sampai 80 atau enggak tahu ya. Kita juga nggak tahu umur kita kapan. Tapi bisa umur 80 tahun udah panjang gitu ya. Udah panjang itu. Umur 80 tahun. Tuh. Panjang umurnya, panjang umurnya. Saya yakin kalau orang ditanya mau panjang umur atau pendek umur, jawabannya apa? Panjang umur. Ya. Nah itu dia. Panjang umur kalau nggak sehat percuma ya. Untuk apa? Panjang umur tapi sakit-sakitan. Tempat tidur terus adu-aduhan terus biaya terus, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Untuk apa ya? Okay. Umur panjang. Nah ini coba kita lihat dulu ya. Ada sebuah video. Tuh lihat videonya. Saya tidak tahu apakah ini memang kecelakaan atau memang dia sengaja. Saya nggak tahu ya. Pokoknya lihat aja videonya. Nah itu jatuh, tuh. Itu belum seberapa. Nggak mati. Berdiri lagi. Setelah itu, dihantam sama mobil sampai terjengkang jatuh. Nggak apa-apa juga tuh lihat. Tuh. Bisa jalan nggak sampai begini-begini, nggak biasa. Ya, oke. Umur itu ditentukan oleh Tuhan. Umur itu ditentukan oleh Tuhan. Kadang-kala dokter yang memeriksa pasien dia bilang nggak lama katanya.
ya, nggak lama karena sakitnya sudah parah. Tapi sekali lagi umur itu bukan ditentukan oleh dokter, tapi ditentukan oleh Tuhan. Yang dokter bilang nggak akan lama, bisa panjang. Tapi orang sehat-sehat, nah itu kemarin saya terima telepon dari Jakarta. Udah lama nggak ngobrol dengan Pak Yunus katanya ya. Jadi dia telepon saya. Padahal belum pernah ketemu dengan orangnya. Ya. Eh, tapi ya sudah akrab. Akhirnya dia bilang begini, Pak Yunus, berapa hari lalu katanya ya kejadian. Abang saya sehat-sehat, gitu. Ya, sehat-sehat. Terus tiba-tiba ngerasa nggak enak badan, terus masuk ke rumah sakit. Masuk rumah sakit harus PCR dulu. Jadi selama nunggu PCR itu ya nggak diapa-apain. Dan makin lama makin drop. Masuk ICU. Asalnya nggak apa-apa loh Pak Yunus katanya. Sehat-sehat aja, tiba-tiba aja nggak enak badan. Masuk rumah sakit, PCR, nunggu, masuk ICU, lewat, meninggal. Tuh, dokter boleh bilang ada pasien yang sudah parah, ini nggak lama. Bisa aja panjang umurnya. Tapi ada orang yang sehat-sehat, tiba-tiba aja nggak enak badan, masuk rumah sakit, hanya sebentar, lewat, meninggal. Umur itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Kalau belum saatnya meninggal, ya nggak meninggal. Tuh tadi yang itu, udah jatuh. Aduh, saya beberapa kali ini ya, merasa agak sedikit heran juga, aneh juga. Ada aja lah yang kesenggol, ke apa istilahnya? Ya kebentur, ya. Karena ini dalam hati saya, ini karena faktor usia atau apa ya? Seharusnya enggak gitu ya, tapi kok bisa jadi kena ke meja lah, ke pintu lah, ya ada aja, kesandung lah, ada aja. Nah ini itu tinggi loh, ya. Aduh, kita nggak lihat ada darah, kita nggak lihat dia celaka, apalagi meninggal, enggak itu. Bahkan terakhir udah sampai di bawah, dihantam sama mobil, udah selesai itu, nggak meninggal tuh, nggak luka parah tuh, bisa jalan lagi seperti biasa. Kalau belum saatnya meninggal, ya nggak akan meninggal. Tapi kalau sudah saatnya meninggal, tidak ada yang bisa menolak. Ingat ya, beberapa tahun lalu, di sebuah rumah makan di Soekarno-Hatta, saya nggak usah sebut namanya, ada sebuah gas, tabung gas, yang berapa itu? Yang tinggi segini, itu meledak, dan kemudian apa yang terjadi? Tabung gas itu bisa lompat melayang, jarak antara dapur dengan jalan Soekarno-Hatta itu berapa? 20, 25, atau 30 meter. Ada seorang pengendara motor sedang lewat, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia juga nggak tahu kenapa bisa lewat. Lewatnya kenapa pada waktu itu, jam itu, menit itu, ketika tabung gas sedang loncat melayang. Dan apa yang terjadi? Kena kepada si pengendara motor dan meninggal. Nggak ada yang duga. Dia hanya lewat di depan rumah makan. Jaraknya dengan itu juga 30 meter. Neng 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 neng, tiba-tiba itu melayang. Kan bisa aja melayang ke depannya, bisa aja melayang ke belakangnya, bisa aja melayang ke atasnya, bisa kan? Tapi kenapa bisa melayang? Bisa kena persis ke tubuhnya, meninggal. Umur di tangan Tuhan. Ya. Nah, bagi siapa saja yang ingin punya umur panjang, ya, yang ingin berusia panjang, ya, ini dia rahasianya. Mari kita baca 1 Raja-Raja, pasal 3, ayat 14. Yang ingin umur panjang, ini dia rahasianya.
Karena umur ada di tangan Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Kita baca sama-sama. Sudah dapat? Saudara yang ada di rumah atau di mana saja, ambil Alkitabmu dan buka Alkitabmu. Mari kita baca bersama-sama. 1 Raja-Raja 3 ayat 14. 1, 2, 3. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Haleluya. Tuhan akan memperpanjang umur setiap orang yang apa? Yang hidup menurut jalan yang Dia tunjukkan. Yang mengikuti segala ketetapan dan perintahnya. Nah, jadi kalau mau umur panjang, ya ini dia rahasianya. Walaupun di medsos ada rahasia umur panjang orang Jepang, ada rahasia umur panjang orang India, ada rahasia umur panjang orang Cina. Ya, oke, masing-masing punya rahasia. Ada yang bilang tidak merokok, ada yang bilang banyak makan sayur, tidak makan daging, macam-macam, ya. Tapi hari ini firman Tuhan bilang, kalau mau umur panjang, maka hiduplah menurut jalan yang kutunjukkan. Nah, jangan hidup menurut jalan yang kita mau, jalan yang kita suka, ya. Tapi hiduplah menurut jalan yang Tuhan tunjukkan dan ikut segala ketetapan dan perintah Tuhan. Nah, kalau itu kita lakukan, maka kita akan berumur panjang. Puji Tuhan. Ya, jadi gampang umur panjang. Ikut aja apa yang mau Tuhan mau. Ya, ikut aja apa yang Tuhan mau. Kita juga kerja di sebuah perusahaan. Kalau mau kerjanya panjang, ikut aja apa maunya bos kita kan, ya kan? Dia senang sama kita ya dia pakai kita terus, gaji pun naik terus, jabatan pun naik terus. Kita punya bos di atas segala bos. Apa itu? Tuhan Yesus. Ikuti apa yang Tuhan tunjukkan, ikuti apa yang Tuhan perintahkan, maka umur kita akan panjang. Amin. Mari kita baca lagi Amsal 10 ayat 27. Amsal 10 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun yang fasik diperpendek. Apa rahasia panjang umur? Takut akan Tuhan. Sekarang saya balik. Apa rahasia umur pendek? Nah, apa rahasia umur pendek? Kalau rahasia umur panjang adalah takut akan Tuhan. Kalau rahasia umur pendek apa? Takut akan hantu. Nah, itu. Ya, takut hantu umur pendek. Mati berdiri, ya, ketakutan. Padahal hantunya nggak pernah ketemu, tapi udah ketakutan sama hantu. Mau ke kamar mandi malam-malam nggak berani, gitu ya. Jadi nggak kencing-kencing, jadi tahan-tahan. Jadi penyakit, ya mati nanti jadinya ya. Nah, takut akan Tuhan itu akan bikin umur kita panjang. Tapi kalau takut sama hantu, takut sama setan, takut sama iblis, takut sama gundurwo, dan demit dan sebagainya, itu memperpendek umur kita. Ya, takutnya harus sama Tuhan, bukan sama hantu. Kalau takut sama Tuhan, berarti apa yang Tuhan suruh itu yang kita lakukan. Dan kalau kita taat pada perintah Tuhan, Tuhan akan memperpanjang umur kita. Haleluya.
Apa rahasia hidup sehat? Ya, kita nggak mau hanya panjang umur tapi nggak sehat. Kita mau panjang umur tapi tetap sehat. Saya ada lihat beberapa orang yang Tuhan izinkan memang untuk dia hidup panjang umurnya. 70, 80, bahkan lebih dari 80, tapi kondisi kesehatan tidak baik. Mau kemana-mana nggak bisa gitu ya, karena tidak bisa jalan, ya, ada di tempat tidur saja. Ada juga yang lebih dari itu, yang sebentar-bentar masuk rumah sakit, terus keluar lagi, sebentar lagi masuk rumah sakit, keluar lagi. Umur panjang, ya. 60 sekarang sudah wajar lah, biasalah, normal umur 60. 70, nah itu sudah termasuk panjang ya. 80, wah itu udah termasuk langka. Orang-orang berusia 80 itu udah langka. Di Indonesia mencapai umur 90, udah sedikit. Coba kita lihat di komplek kita. Siapa yang tetangga kita berusia 80-an? Sedikit sekali. Siapa yang berusia 90? Mungkin nggak ada. Tapi tadi, untuk apa kita punya umur panjang kalau nggak sehat? Kita mau umur panjang sekaligus sehat. Nah, bagaimana rahasia hidup sehat? Yeremia 33. Yuk. Yeremia 33. Ayatnya yang ke-6. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Akunya huruf besar, ya. Jadi kesehatan dan kesembuhan datang dari siapa? Dari Tuhan. Bukan dari obat-obatan, bukan dari dokter. Itu hanya cara, itu hanya alat. Tapi yang utama datang dari Tuhan. Saya waktu SMA kelas 3 kena sakit tipes. Kemudian masuk rumah sakit. Kurang lebih 10 hari saya masuk rumah sakit. Dokter saya yang merawat saya waktu itu adalah dokter yang baru. Ya, masih termasuk tergolong dokter yang muda. Saya ada di sebuah ruangan yang terdiri dari beberapa orang pasien. Di seberang saya ada pasien yang ditangani oleh dokter spesialis. Ya. Nah, saya tidak boleh makan nasi. Jadi makannya bubur. Itu pun bubur saring. Aduh, saya memang susah. Dalam keadaan biasa aja saya milih-milih makanan. Nah, waktu sakit apalagi kan tidak selera. Makan bubur saring itu bagi saya, aduh, siksaan banget. Karena itu saya nyaris nggak sentuh, nggak makan. Nah, saya makan apa? Agar lagi gitu ya. Tapi puji Tuhan, 7 hari saya sudah bisa makan nasi, walaupun masih lembek. Tetapi pasien yang di depan saya, yang ditangani oleh dokter spesialis, setelah saya 7 hari di rumah sakit, saya sudah bisa makan nasi, dan kemudian saya sudah bisa jalan. Padahal sebelumnya selama 7 hari sebelum itu, saya membuang kotoran itu, kotorannya darah loh. Dan kata orang kalau ada pasien tipes yang sudah mengeluarkan kotoran darah, sebentar lagi game over. Tapi saya puji Tuhan, hari ke-7 saya udah bisa makan nasi dan bisa jalan. Sementara pasien yang di depan saya, pada waktu saya 7 hari,
Dia padahal duluan masuk loh, jadi dia lebih dari 7 hari. Dia baru boleh makan bubur dan tetap di tempat tidur. Apa yang saya mau sampaikan? Kesembuhan bukan ditentukan oleh dokter, tapi oleh Tuhan Yesus. Oleh doa kita, oleh iman kita. Dokter hanya alat. Dibandingkan sana pakai spesialis, saya hanya pakai dokter yang masih muda. Tapi dalam 7 hari saya sudah bisa makan nasi dan bisa jalan. Hari ke-10 saya udah pulang. Tapi si pasien di depan, ditangani oleh spesialis, ya tetap aja masih di rumah sakit pada saat saya pulang. Jadi, kalau ditentukan oleh dokter, harusnya dokter spesialis lebih pintar menangani pasiennya. Kalau ditentukan oleh dokter, tidak. Dokter pakai alat, pakai kemampuan, pakai keterampilan, ya. Tapi yang menentukan adalah Tuhan. Nah, karena itu, kita boleh ke dokter? Boleh. Boleh ke rumah sakit? Boleh. Itu tidak dosa. Tapi yang dosa adalah ketika kita selalu hanya berharap kepada dokter, bukan berharap kepada Tuhan. Itu yang tidak boleh. Ya. Jadi, Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Artinya, kesembuhan, kesehatan itu datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi ketika kita sakit, sekali lagi, boleh ke dokter? Boleh. Boleh makan obat? Boleh. Boleh ke rumah sakit? Boleh. Tapi tetap berdoa. Tetap beriman. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Perhatikan ini. Menyembuhkan adalah bagian Tuhan kalau kita sakit. Tapi menjaga kesehatan adalah bagian kita. Sekali lagi, dengarkan ya. Menyembuhkan adalah bagiannya Tuhan, tapi menjaga kesehatan adalah bagian kita. Jadi jangan mau hidup sehat, tapi nggak mau menjaga kesehatan. Salah satu yang paling sering kita langgar, kita acuh, kita abaikan adalah makan. Makan. Ini mulut, ini lidah, rakus, tamcia. Semua mau dimakan. Padahal tidak semua boleh dimakan. Apalagi sudah ada gejala ini, gejala itu. Nah, udah nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tahu. Nggak boleh banyak-banyak, harus dikurangi. Tapi dasar ini mulut ya. Aduh, kalau udah lihat, aduh sayang kalau nggak dimakan gitu ya. Akhirnya apa? Semua kita makan. Dan kalau sudah begitu, sakit. Kalau udah sakit gimana? Tuhan tolong, Tuhan tolong. Maka ingat ini. Menyembuhkan adalah bagian dari Tuhan. Kalau kita sakit memang berseru kepada Tuhan. Betul. Tapi menjaga kesehatan adalah bagian kita. Beberapa hari ini saya merasa tidak fit. Batuk. Tidak selera makan. Makanan apapun yang saya makan nggak terasa nggak enak. Kepala rasanya dibilang nyeri, ya tidak. Dibilang pusing, ya tidak. Tapi ya nggak enak aja di kepala ini, gitu ya. Kemudian satu lagi, cepat capek, lemes. Baru pemergian sebentar, aduh rasanya udah pengen tiduran. Orang sakit bisa aja kan, kapan saja, sebab apa saja, bisa aja. Nah saya kenapa bisa tidak fit begitu? Ya bisa kena apa aja, cuaca dan sebagainya. Tapi setelah saya ingat-ingat, mungkin saya kurang istirahat. Satu. Dan bicara tentang istirahat itu tugas siapa? Tugas Tuhan atau tugas kita? Tugas kita. Menjaga kesehatan adalah bagian kita. Menyembuhkan adalah bagiannya Tuhan. Saya mungkin, oh iya ya Tuhan ya, saya kurang istirahat ya. Nah, satu. Yang kedua, ini kurang jaga makan.
Beberapa hari lalu memang saya sudah mulai ada batuk-batuk gitu ya. Walaupun tidak terlalu sering, jadi saya abaikan saja. Batuknya cuma sesekali, ya makan obat batuk aja beli di apotek. Kemudian saya makan durian. Nah, makan duriannya nggak sedikit lagi. Nah, karena memang saya paling suka makan durian ya. Nah, inilah rakusnya ini ya. Aduh, udah lihat ada durian, rugi lah sih kalau nggak dimakan gitu ya. Aduh. Nah, akhirnya saya makan durian. Nah, entahlah memang itu penyebabnya atau tidak, tapi saya merasa lebih bijak kalau waktu itu saya nggak makan durian. Atau kalaupun saya makan waktu itu durian, saya harus bisa jaga-jaga makannya secukupnya aja, nggak usah makannya banyak, gitu ya. Jadi kalau saya tidak fit, ya lemes, batuk, ada flu, dan terutama nggak enak itu kepala yang nggak enak, nggak punya nafsu makan, ya bisa minta sama Tuhan, "Tuhan tolong sembuhkan saya." Iya, saya doa, minta, saya makan obat juga, tapi saya harus introspeksi diri. Apakah saya sudah jaga tidak kesehatan saya? Ya, mari saudara-saudara kekasih dalam Kristus, jangan hanya ingin hidup sehat, tapi tidak mau menjaga kesehatan. Tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan kita. Tapi kalau memang kita harus sakit, nggak usah salahkan siapa-siapa, nggak usah juga salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku dibiarkan sakit? Kenapa aku diizinkan sakit? Nggak usah. Kalau memang harus sakit, ya sakit saja. Sakit bukan satu hal yang luar biasa. Makanya ada banyak rumah sakit di mana-mana. Ada orang yang sakit di mana-mana. Itu hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah udah sakit ngomel-ngomel lagi. Ngomel sama keluarga, ngomel sama suster, ngomel sama dokter, ngomel sama Tuhan. Itu yang nggak biasa. Itu yang kurang ajar namanya. Ya, jaga kesehatan itu bagian kita. Tapi ketika kita sakit, minta sama Tuhan supaya Tuhan sembuhkan kita. Ya, kalau sudah umur panjang dan juga sehat, ini anugerah ini. Ini kemurahan Tuhan. Maka satu lagi, jangan cukup hanya umur panjang dan sehat, sudah dua itu kita dapat, maka ada satu lagi, hidup ini harus bermanfaat. Mari kita sebutkan, 1, 2, 3. Kalau sudah umur panjang dan sehat, hidup ini harus bermanfaat. Kita baca Titus 3. Titus 3. Titus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Ini suatu peringatan kepada kita, saudara-saudara, jangan hanya mau hidup umur panjang, hidup mau sehat, bahkan menuntut Tuhan, Tuhan panjangkan umurku, Tuhan sehatkan tubuhku. Tapi, ini hati-hati, ini peringatan bagi kita. Titus 3 ayat 14, 1, 2, 3. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Nah itu, supaya hidup mereka, supaya hidup kita jangan sampai tidak berbuah. Pohon kalau tidak berbuah, nggak ada gunanya. Pohon berbuah saja pun, tapi kalau buahnya tidak bagus, itu juga tidak ada gunanya. Itu akan disesali. Apalagi kalau tidak berbuah sama sekali. Dulu pohon mangga di depan saya, ya depan rumah halaman, udah sekian lama nggak pernah berbuah, nggak pernah berbuah. Batangnya yang gede, rantingnya, cabangnya, dan daunnya aja yang lebat. Tapi nggak ada buahnya.
Bertahun-tahun nggak ada buahnya. Saya pikir ini pohon mangga ya. Percuma ini pohon mangga nggak pernah berbuah gitu ya. Berbuah pun nggak tahu, kalau nggak manis juga percuma juga ini. Ya sudah nggak tahu manis atau nggak berbuah lagi. Nggak ada gunanya kalau pohon ini tidak berbuah. Tidak ada juga gunanya manusia hidup kalau tidak bermanfaat. Dan karena itu waktu itu saya belajar untuk mempraktekkan, dan saya praktekkan dengan cara begini. Saya datang ke pohon itu seperti orang gila aja. Saya bilang begini, pohon, kamu tumbuh tapi tidak berbuah. Percuma tahu. Nah, karena itu saya minta kamu berbuah. Tidak sekedar berbuah, tapi kamu berbuahnya lebat. Tidak hanya berbuah dan lebat, tapi saya minta buahmu manis. Nah, itu aja pulang sore apa. Saya datang kayak orang gila aja ke pohon. Ngomong, pohon mangga, kamu berbuah lebat, dan buahmu manis. Apa yang terjadi? Pohonnya berbuah. Buahnya lebat dan rasanya manis. Setiap kali panen, buahnya banyak sekali. Ya. Dan menikmati pohon mangga berbuah lebat dan buahnya manis. Jadi tidak percuma ada pohon itu. Ya, walaupun kemudian karena kebutuhan butuh garasi, akhirnya ditebang juga. Tapi dia sudah berbuah dan buahnya manis. Jangan kita menjadi manusia yang tidak berbuah. Jangan jadi manusia yang tidak bermanfaat. Pernah dengar kata-kata begini, sudah jelek, bodoh, miskin, hidup lagi. Nah, gitu ya. Artinya udah segala-galanya nggak kepake, bikin susah lagi gitu ya. Nah, kita mau hidup kita ini berbuah, hidup kita ini bermanfaat. Satu lagi, yuk Yohanes. Ada 2 ayat lagi sebagai penutup. Yohanes 15 ayat 16. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 16. Panjang umur, yes. Sehat, yes. Tapi juga jangan jadi orang yang tidak bermanfaat, tidak berbuah, tapi sebaliknya harus seperti ini. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, saudara dan saya, supaya kamu, saudara dan saya, pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Hidup kita harus menghasilkan buah. Hidup kita harus bermanfaat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Jangan hanya minta kepada Tuhan umur panjang, umur panjang, umur panjang. Untuk apa minta umur panjang tapi tidak minta sehat? Oh, baik. Firman Tuhan ingatkan, minta umur panjang sekaligus sehat. Bisa kemana-mana, bisa ini, bisa itu. Ya, bagus. Tapi untuk apa umur panjang sehat tapi tidak bermanfaat? Jadi hari ini mari kita berdoa. Tuhan, kapanpun Engkau mau panggil saya siap. Umur saya mau sebentar lagi, saya siap. Umur saya Tuhan mau panjangkan, saya siap. Kenapa? Hidup saya harus menghasilkan buah. Harus bermanfaat. Untuk keluarga saya bermanfaat. Untuk sesama saya bermanfaat. Tapi terutama untuk kemuliaan nama Tuhan harus bermanfaat. Ya, menghasilkan buah. Yang terakhir, Roma 14 ayat 19.
Roma 14 ayat 19 sebagai ayat terakhir. Panjang umur, hidup sehat, sekaligus membawa manfaat. Roma 14 ayat 19, 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Hidup harus berguna supaya bisa saling membangun dan akhirnya bisa damai sejahtera. Ingat kata-kata ini. Kalau nggak bisa membantu, kalau nggak bisa menolong, setidak-tidaknya jangan menyusahkan. Pak Yunus, saya butuh bantuan. Bantuan apa? Begini. Oh, maaf, saya nggak bisa bantu. Tapi kamu salah sendiri sih. Kenapa kamu begini-begini? Akhirnya begini begitu. Nah, ini dia. Sudah tidak bisa menolong, malah ngomongin. Jangan. Kalau nggak bisa menolong, setidak-tidaknya jangan nyusahin. Orang sudah minta tolong nggak bisa dibantu, dia pasti kecewa, sedih. Jangan ditambah dengan salahmu sendiri sih. Kenapa kamu begini? Jadinya kan begini. Nggak usah diomongin. Udah ada masalah. Kalau bisa tolong, tolonglah. Kalau nggak bisa tolong, jangan tambah susah orang. Jangan diomongin yang enggak lagi. Ya, hidup ini harus berguna agar bisa saling membangun, saling membantu satu dengan lainnya, supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan, untuk panjang umur yang datang daripadamu. Hidup sehat, kami menjaga kesehatan kami. Tapi kalau kami sakit, kami percaya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Dan kalau kami sudah panjang umur dan sehat, kami diingatkan untuk hidup kami ini bermanfaat. Hidup bukan hanya untuk kami pribadi, untuk kesenangan kami pribadi. Kami jalani dengan suka-sukanya kami. Tapi hidup ini adalah milik Tuhan. Kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup kami bisa bermanfaat untuk keluarga kami, sesama kami, untuk gerejamu, untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, dan kami akan simpan dalam hati kami, supaya kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami mau saling membangun satu dengan lain, supaya kami bisa hidup dalam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini di CMC